Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, here we are again in the English class with me, Sir Franky. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang analytical exposition. Sebelumnya kita telah bahas tentang pengertian dan fungsi dari analytical exposition. Kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang generic structure and language features of analytical exposition text. Oke, yang pertama kita bahas tentang generic structure. Ada 3 bagian dari generic structure. Yang pertama adalah thesis, kedua arguments, dan reiteration. Yang pertama adalah thesis. It states the writer's point of view about the topic discussed. Jadi bagian ini yang mengenalkan pembaca pada topik utama dari sebuah teks dan menunjukkan sudut pandang dari si penulis. Selanjutnya adalah arguments. These arguments support the thesis. Pada bagian ini, penulis menyampaikan argumen atau ide pokoknya atau tesis yang telah ditentukan sebelumnya. Biasanya, pada argumen ada lebih dari 2 ide. Semakin banyak argumen dalam suatu teks, maka pembaca akan semakin yakin kalau topik yang dibahas itu memang penting untuk didiskusikan. Dan yang terakhir adalah reiterations. It restates the point of view of the writer. Tujuannya adalah untuk to strengthen the thesis. Jadi bagian ini berisi tentang penegasan kembali posisi dan pendapat si penulis terhadap topik utama yang dibahas. Nah, reiteration ini selalu menjadi penutup atau paragraf terakhir atau kesimpulan dari analytical exposition text. Well, after we talk about the structure of the text, now let's see the language features of analytical exposition text. Selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri bahasa dari teks analytical exposition. Dalam teks ini biasanya kita menemukan kalimat present tense. Tapi misal you recall something in the past, misal ada isu yang telah terjadi sebelumnya, kita tetap menggunakan past tense. But mostly we use present tense because we talk about facts. Jadi kita lebih sering menggunakan atau kalimat ini, exposition text ini banyak menggunakan present tense karena kita membahas tentang fakta. Selanjutnya adalah expressing of stating opinion or argument atau biasa disebut dengan mental verbs. Jadi kita menggunakan ungkapan untuk mempertegas argumen atau pendapat kita untuk memperkuat tesis, such as I believe, I think, I agree, I prefer, etc. Kemudian menggunakan connecting words. Kita menggunakan penghubung, misal first, second, finally, in addition, moreover, beside, etc. Kemudian ada causal conjunction. In expositions, we usually use conjunction. Jadi dalam teks exposition kita biasanya menggunakan conjunction, dan di sini kita menggunakan conjunction sebab akibat, causal ya, such as consequently, therefore, due to, etc. Dan yang terakhir, use persuasive techniques. Menggunakan teknik persuasif, di mana teknik ini untuk meyakinkan pembaca dengan mendukung argumen, bukti, dan fakta-fakta. Okay, now I'll show you the example of analytical exposition text. Kita akan menyajikan contoh dari teks analytical exposition. Banning of motorbikes is necessary in the housing areas. Jadi pelarangan sepeda motor perlu dilakukan di kawasan perumahan. Dalam teks organization-nya di sini terdapat introduction dan thesis statement, kemudian at least 4 arguments, dan reiteration, conclusion. Oke, mari kita lihat bagian-bagian dari masing-masing paragraf. Untuk paragraf pertama, terdapat introduction dan thesis statement. Kemudian paragraf 2, 3, 4, dan 5
terdapat argumen-argumen yang disampaikan oleh si penulis. Dan yang terakhir, paragraf ke-6 adalah tentang reiteration atau conclusion. Dan pada masing-masing paragraf tersebut telah dibahas tentang language features of the text, tentang ciri-ciri bahasa dari masing-masing paragrafnya, bisa dilihat di sebelah kanan dari teks tersebut. Well, that's the entire lesson today. Thank you for watching it. Don't forget to subscribe, like, and comment. And see you in the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.